Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Rohma Saputra dengan NPM 21210027. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian. Media pembelajaran adalah alat bantu mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan menyalurkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu merangsang siswa agar dapat menyerapnya dengan lebih baik. Media adalah istilah umum yang dapat mencakup bidang apa saja. Namun, menurut Daryanto, media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Intinya, media pembelajaran adalah suatu yang mampu mengubah lingkungan pembelajaran menjadi lebih efektif sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efisien. Contohnya, alat sederhana proyektor dapat memperlihatkan gambar yang menambah konteks luar biasa pada pemahaman peserta didik di kelas. Mengapa? Karena materi tidak lagi abstrak dan berubah menjadi contoh konkret secara visual. Yang kedua yaitu fungsi dari media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran tersebut menurut Sujana, yang pertama, alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. Dalam hal ini, media digunakan guru sebagai variasi penjelasan verbal mengenai bahan pengajaran. Yang kedua, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh siswa dalam proses belajarnya. Paling tidak, guru dapat menempatkan media sumber pertanyaan atau stimulasi belajar siswa. Yang ketiga, sumber belajar bagi siswa. Artinya, media tersebut berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu tujuan dari media pembelajaran. Yang pertama yaitu penyampaian materi pada pelajaran menjadi lebih baku, penafsiran terhadap materi yang disampaikan akan menjadi konsisten dan tidak ambigu. Yang kedua, pembelajaran bisa menjadi lebih baik atau menarik. Media dapat asosiasikan sebagai penarik perhatian agar siswa dapat terus fokus belajar. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan demikian, akan membuat siswa lebih aktif dan partisipasi di kelas. Lama waktu pembelajaran dapat dipersingkat. Yang keempat, kualitas hasil pembelajaran dapat ditingkatkan apabila terjadi sinergis dan adanya integrasi antara materi dan media. Yang kelima, pembelajaran dapat diberikan kapanpun dan dimanapun, terutama jika media yang dirancang dapat digunakan secara mandiri. Terus, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif, beban guru dapat sedikit dikurangi, dan mengurangi kemungkinan mengulangi penjelasan yang berulang-ulang. Selanjutnya, yaitu manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Yang kedua, bahan pembelajaran akan menjadi lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Yang ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui peraturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Dan yang terakhir, siswa lebih melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya menekan uraian guru, tetapi ada aktivitas lain seperti pengamatan, praktik, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Terus ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media hasil teknologi cetak. Merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, proses pencetakan mekanisme, atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliput teks, grafik, foto, dan referensi fotografik. Yang kedua, media hasil teknologi audiovisual. Media hasil teknologi audiovisual menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual seperti proyektor film, televisi, video, dan sebagainya. Yang ketiga, media hasil teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Berbagai jenis aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pengajaran umumnya dikenal sebagai computer assisted instruction atau pengajaran dengan bantuan komputer. Yang terakhir yaitu media gabungan. Media hasil teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi yang menggabungkan beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Perpaduan beberapa teknologi ini dianggap teknik yang paling canggih. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Media pembelajaran terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu media bank cetak, yang kedua media grafis, yang ketiga media gambar, yang keempat media audio, dan yang kelima media film atau video. Nah, dari kelima jenis media tadi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari media cetak. Yang pertama, menyajikan informasi dalam jumlah banyak. Yang kedua,
pembelajar atau siswa bisa mempelajari kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, pembelajar atau siswa dapat mempelajari sesuai dengan kebutuhan dan minat. Kelebihan dari media grafis yang pertama yaitu mempermudah dan mempercepat pembelajaran atau siswa dalam memahami pesan yang disampaikan oleh fasilitator atau guru. Yang kedua, dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik. Yang ketiga, proses pembuatannya cukup murah. Kelebihan dari media gambar. Yang pertama, media ini dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, yang artinya tidak semua benda, objek, dan peristiwa dapat dibawa ke dalam kelas atau tempat kegiatan pembelajaran. Melalui gambar, para pembelajar atau siswa dan fasilitator dapat sama-sama belajar dan menjelaskan. Yang kedua, media gambar dapat membantu dalam keterbatasan pengamatan. Yang ketiga, gambar bisa didapatkan dengan mudah. Kelebihan dari media audio. Yang pertama, dapat dijumpai di banyak tempat. Sebagai contoh adalah CD. Yang kedua, dapat menunjang kemampuan pembelajaran atau siswa yang punya kemampuan dan keterbatasan dalam visual. Siswa bisa mempelajari materi melalui media audio dan lain-lain. Yang terakhir, yaitu kelebihan dari media audio visual, memperjelas penyampaian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis dalam bentuk kata, tertulis, ataupun lisan. Nah, itulah kelebihan dari 5 media. Terus kekurangan dari 5 media tersebut. Yang pertama, media cetak memiliki kekurangan. Yang pertama, proses pembuatan membutuhkan waktu lama. Yang kedua, pembelajaran atau siswa akan mudah bosan karena bahan cetak yang tebal, kertas jelek, rusak, dan sobek. Yang ketiga, dibutuhkan kemampuan baca serta kemampuan bahasa yang tinggi. Kelemahan dari media grafis. Yang pertama, dibutuhkan keterampilan khusus dalam proses pembuatannya. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Kekurangan dari media gambar. Media gambar hanya merujuk ke satu indera, yaitu indera mata. Kekurangan dari media audio. Yang pertama, memiliki hak cipta atau CD. Yang kedua, kegiatan belajar dapat menjadi kurang efektif. Dan kekurangan dari media yang terakhir, yaitu media audio visual, lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal sehingga hanya dapat dipahami oleh pembelajar atau siswa yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.